Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk anak-anakku, hari ini atau pagi ini untuk materi bahasa Indonesia, kita sudah masuk ke pekan 14 atau ke minggu 14 ya. Jadi sudah 13 pekan kita melewati atau mempelajari materi bahasa Indonesia yang sudah kita pelajari. Oke, baik. Untuk pagi ini ya, kita akan belajar tentang materi memahami teks non-fiksi dan menggali informasi pada teks non-fiksi. Nah, jadi kita 2 minggu lalu sudah belajar tentang teks, fiksi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Oke, ini yang harus kita pahami ya. Jadi kita, KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.7 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, adapun cakupan materinya yaitu kalian memahami apa itu arti dari teks non-fiksi, yang kedua yaitu menggali informasi baru dari teks non-fiksi. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, materi tentang cerita atau teks non-fiksi. Nah, cerita non-fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mengandung suatu fakta atau kenyataan, ya. Nah, jadi dengan arti bahasa lain, bahwa cerita atau teks non-fiksi yaitu cerita yang mengandung, kenyataan ya, jadi sesuai dengan fakta. Itu yang dimaksud dengan cerita non-fiksi. Nah, adapun contoh dari, cerita non-fiksi, nah ini sebenarnya banyak sekali ya. Bapak hanya menyampaikan beberapa bagian saja. Nah, yang pertama atau yang ke-1 contoh, cerita non-fiksi yaitu karangan eksposisi. Lalu yang kedua yaitu karangan deskripsi. Nah, bedanya apa? Kalau eksposisi yaitu dia menceritakan satu perihal, ya. Adapun karangan deskripsi dari kata description dari bahasa Inggris, yaitu menggambarkan keadaan sebenarnya di suatu tempat atau suatu benda, yaitu yang disebut dengan, karangan deskripsi. Nah, lalu yang ketiga yaitu biografi. Nah, biografi ini menceritakan ya tentang kehidupan dari seseorang, yaitu disebut sebagai biografi. Nah, lalu yang keempat yaitu tulisan atau cerita-cerita yang mengandung unsur-unsur sejarah ya. Jadi tentang cerita perjuangan itu masuk ke dalam cerita non-fiksi. Nah, lalu yang kelima, contoh dari cerita non-fiksi yaitu catatan ilmiah. Nah, catatan ilmiah ini biasanya catatan yang dihasilkan dari penelitian ya atau dari riset-riset yang dilakukan oleh seseorang ya. Kemudian hasilnya dipublikasikan itu berupa catatan atau cerita ilmiah ya, seperti itu. Oke, ya selanjutnya. Nah, jadi saat kita membaca suatu cerita non-fiksi, ya, nah kita biasanya akan mendapatkan informasi yang ada di dalam dari teks tersebut. Nah, jadi ya kemampuan kita dalam memahami isi bacaan, khususnya bacaan non-fiksi, ini dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Nah, jadi dengan menjawab pertanyaan berdasarkan cerita tersebut, kita jadi bisa menggali informasi yang terdapat dari teks non-fiksi tersebut.
Nah, kemudian untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kita perlu memahami isi bacaan tersebut dengan cara menemukan semua informasi, ya, informasi penting yang ada di dalamnya. Nah, jadi kita untuk mendapatkan informasi, kita harus mendapatkan informasi penting yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, lalu selanjutnya, nah informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca, ya. Nah, jadi informasi itu biasanya sekumpulan informasi atau data yang dihasilkan, ya, dari seseorang berdasarkan fakta hasil olahannya, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, semua informasi penting dapat kita peroleh jika kita telah menemukan kata kunci. Nah, jadi selain kita mendapatkan informasi penting pada suatu teks tersebut, kita juga harus bisa menemukan kata kunci. Kata kunci apa? Kata kunci istilah yang sesuai di dalam cerita tersebut. Nah, jadi kata kunci ini adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Ya, itu disebut sebagai kata kunci. Nah, kata kunci ini penting kita dapatkan dalam satu informasi, ya, sehingga kita tahu, ya, di dalam cerita tersebut apa yang terdapat maknanya atau ceritanya. Oke, ya. Nah, jadi semua informasi penting yang kita temukan ini sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Nah, suatu pertanyaan ini biasanya mengandung kata tanya seperti berikut, ya. Nah, di sini ada apa? Apa itu biasanya untuk menanyakan suatu benda atau peristiwa. Nah, itu apa? Nah, lalu siapa? Siapa ini untuk menanyakan tokoh di dalam cerita tersebut. Nah, lalu ada mengapa. Nah, mengapa ini digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab, ya. Adapun untuk kapan, ini fungsinya untuk menanyakan waktu. Lalu bagaimana ini fungsinya untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Nah, yang terakhir yaitu di mana. Di mana berarti ini fungsinya untuk menanyakan tempat, ya. Nah, jadi diingat, ya, kata tanya ini berguna untuk kita mendapatkan informasi-informasi yang terdapat di dalam cerita non-fiksi, ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, lanjut saja kita ke materi selanjutnya. Nah, jadi dari informasi yang kita dapatkan, ya, dari cerita non-fiksi, nah, sehingga kita bisa, ya, menyampaikan atau mempresentasikan informasi tersebut, ya, dalam bentuk peta pikiran. Nah, apa itu peta pikiran? Next kita lihat. Nah, jadi agar lebih mudah mengingatnya, kita dapat menyajikan informasi penting dari teks yang telah kita baca dalam bentuk peta pikiran. Nah, adapun peta pikiran yaitu suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Nah, ya ini biasanya diagramnya ini bercabang-cabang. Fungsinya apa? Nah, fungsinya untuk memudahkan kita, peta pikiran itu. Memudahkan mendapatkan informasi dari suatu teks. Nah, kadang ada orang kalau misalkan membaca teks terlalu panjang, dia akan kesulitan untuk mendapatkan informasinya apa yang ada di dalam. Nah, sehingga dengan dibuatnya peta pikiran, ini akan memudahkan menangkap informasi yang ada pada cerita yang dibaca. Ya, oke.
Kita lanjutkan. Nah, penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Ya, nah, tadi salah satu manfaat dari peta pikiran itu seperti itu ya, yaitu membantu untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Oke, nah ya, ini contoh dari peta pikiran ya. Nah, ini konsep ya, peta konsep atau peta pikiran dari cerita non-fiksi. Nah, misalkan di sini eh, menceritakan tentang sejarah dari Soekarno, ya, Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno berarti dia di sini nama tokohnya Insinyur Soekarno, ya, atau Bapak Soekarno. Nah, pendidikannya apa? Nah, pendidikannya dia terakhir itu di ITB, ya, ITB Bandung, Institut Teknologi Bandung, mengambil jurusan eh, teknik sipil lingkungan, ya. Nah, tempat tanggal lahirnya berapa? Nah, ini kita tinggal cari informasinya. Nah, perjuangannya dia lakukan apa? Yaitu memperjuangkan kemerdekaan, ya. Nah, sikap yang bisa diteladani dari Soekarno tersebut, nah banyak sekali ya, rela berkorban ya, kemudian pantang menyerah ya, dan sebagainya banyak ya. Kesimpulan tinggal kita gali ya, bahwa bahwa Soekarno merupakan presiden pertama sebagai Bapak Proklamator bersama dengan Muhammad Hatta. Nah, ini seperti itu peta konsep yang Bapak maksud ya. Oke ya, untuk materi ya selesai Bapak sampaikan. Nah, adapun untuk tugasnya silakan kalian kerjakan buku tema 5 halaman 28 sampai 29 ya. Kalian menjawab pertanyaan yang terdapat pada peta pikiran cerita tentang cerita non fiksi ya, yaitu tentang Balaputra Dewa ya sebagai raja kerajaan Sriwijaya. Nah, itu saja materi yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.